رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq faballagha ar-risala wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa taraka ummatahu ala mahajjatin bayda'a naqiyah lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ikhwani fid din, hasanallahu jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, hadirin, saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermajlis kembali mengkaji kitab As-Sunan Al-Mundasirah wa Manhiyat Al-Muntashirah, yaitu kitab yang ditulis oleh beliau Dr. Abdullah bin Hamud Al-Furaih, yang menjelaskan tentang sunnah-sunnah yang terlupakan dan juga larangan-larangan yang tersebar. Maka memasuki pembahasan yang kedua, yaitu tentang larangan-larangan yang tersebar. Sudah kita jelaskan muqaddimah dari larangan-larangan. Maka kita masuki pada larangan yang pertama. Dan larangan-larangan ini bisa bersifat haram atau bersifat mubah, tergantung khilaf yang ada. Al-manhiyu anhu al-awwal, perkara pertama yang dilarang yaitu al-khuruju minal masjid ba'dal adhan, yaitu keluar dari masjid setelah dikumandangkannya adhan, sebelum sholat wajib. Jadi keluar dari masjid setelah adhan, setelah dikumandangkan adhan, sebelum sholat. Ini sudah adhan ya. Kalau sebelum adzan tidak masalah. Kalau sebelum adzan tidak ada permasalahan. Dan bukan pula sesudah sholat wajib. Karena kalau sesudah sholat wajib, silahkan diperkenankan untuk keluar. Karena Allah sendiri mengatakan fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Jika sholat itu telah ditunaikan, fantashiru, kata Allah, maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Tapi setelah dikumandangkan adzan dan sebelum ditunaikan sholat, maka ada larangan, yaitu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. An Abi Sya'tha qala kunna qu'udan fil masjid ma'a Abi Hurairah fa'adzana al-mu'adzin faqama rajulun minal masjid yamshi fa'atba'ahu Abu Hurairah basarahu hatta kharaja minal masjid faqala Abu Hurairah amma hadha faqad 'asa Abul Qasim. Hadis dari Abu Sya'tha, dia menuturkan, kami pernah duduk-duduk di masjid bersama sahabat Abu Hurairah. Lalu muadzin pun mengumandangkan adzan. Setelah dikumandangkan adzan, faqama rajulun minal masjid, maka ada seorang berdiri dari masjid, ya. Seorang yang ada di masjid itu dia berdiri yamshi, berjalan. Fa'atba'ahu Abu Hurairah basarahu, maka Abu Hurairah mengikuti dengan pandangan matanya. Hatta kharaja minal masjid, sehingga orang itu keluar dari masjid. Faqala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah mengatakan, amma hadza faqad 'asa Abul Qasim. Sungguh orang ini telah bermaksiat kepada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Abu Hurairah. Setelah dikumandangkan adzan, orang ini berdiri lalu jalan, ternyata keluar dari masjid. Lalu dia mengatakan, amma hadza faqad asa Abul Qasim. Orang ini telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini ada khilaf di antara para ulama bagi mukallaf, bagi orang yang berkewajiban untuk menunaikan sholat jamaah. Jadi orang-orang yang diperintahkan untuk menunaikan sholat jamaah, bukan anak-anak dan bukan wanita, karena mereka tidak berkewajiban. Khilaf para ulama, pendapat jumhur mengatakan hukumnya makruh. Ketika adzan sudah dikumandangkan lalu orang keluar, hukumnya makruh kecuali kalau ada udzur, kecuali kalau ada alasan. Mungkin dia mau adzan di masjid lain, bisa saja ya. Misalnya di masjid ini sudah dikumandangkan adzan, tapi dia keluar ingin adzan di masjid lain, maka ini udzur yang syar'i. Atau orang itu keluar dengan niat mau kembali lagi, karena mungkin buang hajat atau yang lain. Dia keluar dengan niat mau kembali lagi, maka ini tidak dipermasalahkan. Tapi ketika dia keluar, tidak ada udzur ini. Jumhur ulama menyatakan hukumnya makruh berdasarkan hadis ini tadi, serta hadis-hadis yang lain. Juga dalam hadis Abu Hurairah, dia mengatakan, amarona Rasulullah SAW idza kuntum fil masjid fanudiya bis shalah fala takhruj ahadukum atau fala yakhruj ahadukum hatta yusalli. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyuruh kita, ketika kalian berada di masjid lalu dikumandangkan salat, dikumandangkan adzan untuk salat, maka janganlah salah seorang dari kalian itu keluar sehingga sholat terlebih dahulu. Kata jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan nas-nas yang menjelaskan tentang hal ini, ya, mereka nyatakan hukumnya sebagai makruh, sifatnya makruh, tidak haram. Tetapi ada larangan tadi, ya. Tapi jumhur mengatakan larangannya bersifat makruh. Sedangkan dari madhab Hanabilah atau madhab Hambali, dan juga termasuk pendapat madhab Zahiriyah seperti Ibnu Hazm, serta dari ulama mutaakhirin seperti Syekh bin Baz, Al-Albani, dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mereka menyatakan haram. Alasannya apa? Alasannya berdasarkan hadis ini tadi, karena hadis ini sebagai larangan. Dan Abu Hurairah menyatakan faqad asa Abul Qasim, dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian alasan kedua, karena orang yang keluar ketika dikumandangkan adzan tanpa ada udzur itu menyamai setan. Ketika setan itu lari dari adzan, ya, kenapa setan lari? Karena mendengar adzan. Maka supaya setan itu tidak mendengar adzan, maka dia kan disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa setan itu lahu durat. Idza nudiya bis salati adbara syaitan lahu durat. Jika adzan itu dikumandangkan, maka setan itu berpaling dan dia memiliki durat, kentut. Dan durat ini dengan suara. Karena ada durat, ada fusa. Durat itu pakai dot, ya. Kentut dengan suara. Kalau fusa tidak dengan suara. Nah, ketika adzan dikumandangkan, setan itu berpaling dengan mengeluarkan suara atau kentut yang bersuara. Hatta la yasma' ta'dzin, sehingga setan itu tidak mendengar adzan. Demikian pula ketika iqamah dikumandangkan. Ya, ketika adzan itu sudah diiqamati, maka dia juga akan lari lagi. Kalau sudah selesai adzannya, dia balik lagi. Lalu ketika diiqamati, dia akan pergi lagi. Itu setan. Lah kalau orang ini nggak balik lagi, berarti melebihi setan. Setannya membalik lagi dia. Di kumandangan adzan. Maka kan setan pergi. Lalu selesai adzan dia balik lagi.
iqamati, dia pergi lagi. Selesai iqamat, dia balik lagi. Meskipun untuk mengganggu orang-orang yang salat sehingga dia tidak tahu apa yang dia ucapkan dalam salatnya. Itu setan. Nah, orang ini dia sudah dikumandangkan adzan, ternyata malah keluar. Dan tidak ada niat untuk balik lagi. Kalau setan mending tadi dia masih balik lagi. Ini nggak mau balik lagi, berarti lebih parah lagi dari setan. Tapi maksudnya, ya, mungkin karena bagi dia barangkali jamaah itu tidak wajib. Mungkin saja ada yang berpendapat seperti itu. Bagi dia jamaah tidak wajib. Kan mungkin saja ada acara misalnya, di masjid ada acara. Selesai acara, adzan. Ternyata dia pulang. Mungkin bawa besek atau apa, dia pulang dan nggak ngurusi jamaah. Kan mungkin banyak yang seperti itu. Buka bersama contohnya. Sebelum buka bersama ada kajian dulu sebentar. Begitu dibagi, adzan dikumandangkan, beseknya bawa pulang. Dia nggak jamaah. Berarti kan nggak ada udzur. Kalau udzurnya karena urusan BAB atau mungkin buang air kecil ke rumahnya, nggak ada di masjid, nggak ada tempatnya mungkin. Maka di sini tadi hukumnya ada yang mengatakan makruh dan jumhur ulama mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Sehingga dikatakan di sini, di ta'liq di sini, dikomentari oleh muallif bahwa ulama berdalil dengan hadis ini tadi, ada yang menyatakan hukumnya haram keluar dari masjid setelah adzan. Meskipun sebagian ulama menyatakan larangan di sini sifatnya makruh seperti Al-Imam An-Nawawi. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan wa ala kulli hala yanbaghi an yakhruj hatta wa in kana yuridu an yusalliya fi masjidin akhar. Sebenarnya tidak pantas seorang itu keluar meskipun dia ingin sholat di masjid lain, kecuali karena sebab syar'i. Misalnya, kata beliau, misalnya karena di masjid lain kebetulan ada jenazah yang ingin dia sholati. Ya, mau sholat di masjid lain karena di sana ada jenazah, karena dia mau takziah misalnya ada jenazah di sana, lalu dia sholat di sana sekalian. Berarti itu karena ada udzur serta udzur-udzur yang lain. Kemudian pensyarah kitab Tirmidzi, yaitu dalam kitab Tuhfatul Akhwadi, penulis kitab Tuhfatul Akhwadi mengatakan yadullu ala annahu la yajusul khuruj minal masjid ba'da ma udzina fihi lakin mahsusun biman laisa lahu darurah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak dibolehkan keluar dari masjid setelah adzan dikumandangkan, akan tapi ini khusus bagi orang yang tidak ada alasan yang bersifat darurat. Ini yang pertama. Itu larangan keluar setelah dikumandangkan adzan, kecuali kalau ada hajat atau ada perkara yang sifatnya darurat. Lanjut, yang kedua. Al-manhiyyi anhu as-sani, larangan yang kedua yaitu an-nahyu 'anil kadhib fi ru'yal manam wa an sima'il hadisi biduni idnin. Larangan berdusta tentang menceritakan mimpi, dan juga larangan mendengarkan ucapan atau mendengarkan perbincangan-perbincangan tanpa izin. Ada dua di sini. Untuk yang kedua ini, yaitu pertama al-kadhib fi ru'yal manam, berdusta dalam urusan mimpi, serta yang kedua larangan mendengarkan pembicaraan tanpa izin. Yang pertama tentang al-kadhib fi ru'yal manam, tentang masalah mimpi. Tadi sudah dijelaskan di kajian ibu-ibu tentang masalah mimpi, bahwa mimpi itu ada tiga, yaitu ar-ru'yah salihah, kemudian al-hulm, serta hadisun nafs. Yang pertama mimpi yang baik itu dari Allah, ar-ru'yah as-salihah, mimpi yang baik dan benar. Yang kedua al-hulm, al-hulm yaitu mimpi yang membuat orang sedih atau mimpi yang menyedihkan, itu dari syaitan. Dan yang ketiga hadisun nafs, yaitu orang sebelum tidur dia memikirkan sesuatu sehingga terbawa
dalam tidurnya, sehingga apa yang dia pikirkan tadi terbawa dalam mimpinya. Itu hadisun nafs. Mimpi itu ada 3. Nah, di sini kaitannya dengan mimpi, yaitu berdusta dalam urusan mimpi. Maksudnya apa? Mungkin dia mengaku bermimpi, padahal tidak bermimpi. Kalau kaitannya dengan mimpi yang benar ya, dia mengaku bermimpi, mungkin mimpi apalah terserah. Ya mungkin dianggap mimpi itu mimpi besar. Nah, padahal dia tidak bermimpi, atau dia berdusta dalam mimpinya, yaitu mimpinya mungkin dirubah-rubah ketika menceritakan kepada orang lain. Dia merubah mimpinya, padahal mimpinya tidak seperti itu. Ini juga termasuk berdusta dalam mimpi. Yang berarti kalau orang seperti itu, pertama tadi dia mengaku bermimpi padahal tidak bermimpi, atau dia bermimpi tapi dia rubah isinya ketika dia ceritakan kepada orang lain. Berarti orang yang seperti ini ya, dia membebani diri dengan membuat-buat kepalsuan sesuatu yang tidak dia alami. Maka nanti balasannya sebagaimana yang dia lakukan, atau al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Nanti akan diterangkan dalam hadisnya. Juga yang kedua, yaitu mendengarkan pembicaraan tanpa izin. Mendengarkan sesuatu yang tidak boleh didengar, atau sesuatu yang tidak halal untuk didengar. Atau dengan kata lain bahasa kita nguping lah. Ini juga sifat tercela. Karena orang yang seperti ini dia suka mencari-cari aib, mencari-cari atau membuka aurat orang lain. Dan ini juga sama seperti kebiasaan syaitan. Kalau tadi kebiasaan setan itu tadi mendengar adzan dia keluar. Nah sekarang juga hampir sama. Yang nguping ini. Setan itu naik ke langit dengan cara seperti yang digambarkan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Itu seperti ini. Dia naik ke atas untuk apa? Mencuri pendengaran yang ada di langit tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di bumi ini, untuk disampaikan kepada para dukun. Mereka pekerjaannya itu ada yang mencuri pendengaran yang ada di langit, sehingga nanti kalau orang datang ke dukun, dukunnya kok sakti, dia bisa mengetahui perkara-perkara yang dialami oleh orang ini karena mungkin berita dari langit yang dicuri oleh syaitan. Padahal ketika mencuri pendengaran yang ada di langit itu luar biasa perjuangannya setan. Karena naik seperti itu, bayangkan kalau antum itu ikut trecet di sini bahasanya, atau panjat pinang. Itu kan kayak paling bawah capek banget. Karena saya pernah ikut. Itu yang paling bawah capek sekali. Nah, setan itu seperti itu perjuangannya. Yang atas ketika mendengar berita dari langit kan mereka transfer berita itu dengan pesan berantai. Diberitakan kepada yang di bawah. Itu kadang belum sampai diberitakan sudah terkena bintang pelempar. Jadi mereka itu susah payah. Ketika ingin mencuri pendengaran dari langit, lalu disampaikan kepada para dukun atau tukang sihir serta yang lain. Itu tugasnya setan seperti itu. Dan ini orang juga sama, kerjanya cuma nguping. Kalau ada orang sedang membicarakan sesuatu, dia mendengarkan. Barangkali ada berita. Maka nanti balasannya juga sama, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Mana hadisnya? An Ibni Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man tahallama bihulmin lam yarah kullifa an yaqida baina sya'iratain walan yaf'al wa man istama'a ila hadisi qaumin wa hum lahu karihun aw yafirruna minhu subba fi udunihi al-anuq yaumal qiyamah wa man sawwara suratan udziba wa kullifa an yanfukha fiha wa laysa binafikh. Rawahul Bukhari. Hadis dari sahabat Ibnu Abbas, dia menuturkan Nabi SAW bersabda, man tahallama bihulmin, barang siapa yang menyatakan sebuah mimpi
walam yarahu, padahal dia tidak bermimpi. Atau mungkin tadi dia rubah-rubah mimpinya. Kullifa an yaqida baina sya'iratain, maka dia akan dibebani, dihukum, yaitu dengan an yaqida, untuk mengikat di antara dua biji gandum. Sya'iratain, biji gandum kan kecil, kayak biji beras, kayak beras gitu ya. Ini orang akan dihukum dengan yaqid baina sya'iratain, disuruh mengikat antara dua gandum, dua biji gandum suruh ngikat. Walan yaf'al, kata Nabi, dan dia tidak akan mampu melakukannya. Ini pertama ancamannya. Berarti berat hukumannya, karena mengikat dua biji gandum pekerjaan yang berat, susah untuk dilakukan. Ini bagi orang yang bermimpi lalu dia ceritakan dengan yang lain, atau dia mengaku bermimpi padahal dia tidak bermimpi. Mungkin bisa saja dia mengatakan bermimpi karena dianggap mimpinya itu mimpi besar, dan orang bisa saja percaya. Nah, orang ini berarti tadi yang menceritakan dia membebani diri, makanya hukumannya dia suruh melakukan sesuatu yang berat, karena dia telah membebani diri tadi. Makanya tadi al jazaa'u min jinsil amal. Dan yang kedua, wa man istama'a ila hadisi qaumin wa hum lahu karihun, orang yang mencuri dengar pembicaraan suatu kaum padahal mereka itu tidak suka didengar, au yafirruna minhu, atau mereka telah lari, menyingkir dari orang itu. Ya, untuk menghindari mereka pergi. Ternyata didengar, dicuri pendengarannya. Kata Nabi SAW, subba fi udunihi al-anuk, maka akan dituangkan pada telinganya nanti di hari kiamat al-anuk, cairan timah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ini kan sama juga balasannya, karena sebab dia dengan telinganya dia gunakan untuk mendengar sesuatu yang tidak pantas untuk didengar, yang mereka nggak suka didengar. Maka balasannya dia akan, telinganya juga akan diberikan cairan timah yang panas. Wa man sawwara suratan udziba wa kullifa an yanfukha fiha wa laysa binafih, dan barang siapa yang menggambar suatu gambar, tentunya di sini ada gambar makhluk bernyawa, kullifa an yanfukha fiha wa laysa binafih, maka dia akan disiksa dan dibebani dengan hukuman disuruh meniupkan pada gambar yang dia gambar, disuruh meniupkan roh dan dia tidak mampu untuk meniupkannya. Dan masalah gambarnya sudah kita terangkan di dalam kitab masalah akidah, atau di dalam al-khulasah, ya, fil aqidah. Maka di sini hadis ini tadi menunjukkan bahwasanya berdusta dalam urusan mimpi min kabairid dzunub, termasuk dosa-dosa besar. Kenapa? Karena ancamannya tadi. Kan ada kaidah, sebuah dosa atau perbuatan yang diancam dengan ancaman-ancaman berat di akhirat, maka itu termasuk kabair, termasuk dosa-dosa besar. Jadi lebih besar dosanya daripada berdusta ketika dia sadar. Ketika orang berdusta dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, dia melakukan kedustaan, itu masih mending daripada berdusta atas mimpi-mimpinya. Meskipun kadang ya ketika orang sadar, kadang dosa dustanya juga mungkin ada yang lebih besar. Tapi di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan di dalam kitabnya Fathul Bari, kata beliau, li'annal kadhib fil manam kadhib 'ala Allah. Mengapa dikatakan dosa besar? Karena berdusta dalam urusan mimpi itu berarti dia berdusta atas nama Allah, yaitu annahu arahu malam yarah, dia mengaku melihat sesuatu yang tidak dia lihat. Ini orang mengaku bermimpi, kan mimpi itu Allah yang menjalankannya, lalu dia mengaku-ngaku telah bermimpi ini itu, berarti dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan berdusta atas nama Allah, kata Ibnu Hajar, itu asyaddu minal kadhib 'alal makhluk,
Lebih berat dosanya daripada berdusta atas nama makhluk. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Hud ayat yang ke-18, "Wa yaqulul asyhadu haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim." Wa yaqulul asyhad, dan para saksi nanti di akhirat mereka akan berkata, "Haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim." Mereka inilah orang-orang yang berdusta atas nama Tuhan mereka. Berarti berdusta dalam urusan mimpi, dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, karena juga yang namanya mimpi atau ru'ya itu merupakan juz'un minan nubuwah, salah satu bagian dari kenabian. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim. Kemudian yang kedua tadi, permasalahan mendengarkan pembicaraan suatu kaum. Ketika mereka, orang-orang yang sedang berbicara itu, sedang berbincang-bincang itu tidak suka didengar perbincangan mereka. Adapun jika mereka ridho untuk didengarkan, maka tidak masuk ke dalam larangan. Ya, kalau orang yang sedang berbincang-bincang itu ridho untuk didengar perbincangan mereka, berarti tidak dilarang. Adapun kalau orang itu tidak tahu apakah dia ridho atau tidak kalau didengarkan, maka kata para ulama sebaiknya kita tidak mendengarkan perbincangannya. Kalau memang orang itu tidak tahu apakah mereka itu ridho atau tidak kalau perbincangan mereka itu didengarkan. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Maka lebih baik kita tidak mendengarkannya. Karena tadi ancamannya bagi orang yang mendengarkan suatu pembicaraan kaum, pembicaraan suatu kaum yang mereka itu tidak suka untuk didengarkan, balasannya berat, yaitu diberikan pada telinganya cairan timah. Dan al-anuq tadi adalah ar-rasasul mudab. Al-anuq adalah ar-rasasul mudab, timah yang dilelehkan. Dan ada yang mengatakan khalisur rasas itu adalah timah murni. Serta ada yang mengatakan huwa al-qasdir, yaitu solder. Jadi kan solder itu timah dipanaskan juga kan. Nah, maka hampir sama permasalahan ini atau penafsiran para ulama tentang al-anuq tadi. Intinya kalau mereka itu tidak ingin didengarkan perbincangan mereka, maka itu yang mereka dapatkan. Lanjut. Al-manhiyu anhu as-salis, larangan yang ketiga, yaitu an-nahyu anil bai' wasyira fil masajid. Larangan berjual beli di masjid-masjid. Ya mungkin banyak orang melakukannya. Masjid itu tempat yang mulia. Masjid itu rumah Allah. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Maka karena masjid itu rumah Allah, masjid itu tempat yang mulia, maka masjid itu bukan untuk tempat berjual beli, bukan untuk memasarkan dagangan. Jumhur ulama memakruhkannya dan sebagian mengharamkannya. Maka kita ambil pendapat jumhur, itu mereka memakruhkan andai kata orang itu berjual beli di masjid. Karena masjid itu bukan pasar dunia, tapi masjid itu pasar akhirat, yaitu dengan orang beribadah. Kalau mengatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa qama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ini dalam surat At-Taubah. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ini masjid. Dimakmurkannya dengan didirikan salat, ditunaikan zakat, serta yang lain, beramar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga yang namanya masjid itu punya adab-adab tersendiri. Jadi masjid itu berbeda dengan rumah.
Meskipun kita juga punya rumah dan ada adab-adab ketika berada di rumah. Tapi masjid punya adab-adab tersendiri yang itu tidak dilakukan di tempat lain. Ada doa masuk masjid dan doanya khusus. Ada sholat tahiyatul masjid, nggak ada sholat tahiyatul rumah, itu nggak ada. Tahiyatul bait itu nggak ada. Adanya tahiyatul masjid. Ini di masjid. Kenapa? Dia punya adab-adab khusus. Maka ketika masjid itu digunakan untuk berjual beli, Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak. Kata Nabi SAW, jika kalian melihat orang yang berjual beli, menjual atau membeli di masjid, faqulu, maka ucapkanlah la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak akan memberikan keuntungan pada perdaganganmu. Berarti didoakan kejelekan, karena orang itu melanggar, ya, karena orang itu menyalahi aturan. Masjid itu untuk beribadah, tapi kok malah menggunakannya untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Sehingga Nabi mengatakan, ucapkan kepada mereka orang-orang yang berjual beli di masjid, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepada perdaganganmu. Arti alasannya tidak dibolehkannya berjual beli di masjid, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, fa innal masajid lam tubna lihada, karena masjid-masjid itu dibangun bukan untuk tujuan ini, yaitu untuk berjual beli dan juga urusan-urusan dunia. Kemudian untuk mengikuti sunnah Nabi SAW dalam hadis ini tadi, barang siapa yang mendengar seseorang melakukan transaksi jual beli di masjid, maka ucapkan kepadanya la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perdaganganmu. Berarti ketika orang itu berjual beli di masjid, atau mungkin di ruangan-ruangan yang itu masih nempel di masjid, termasuk bagian dari masjid, atau mungkin seperti serambi, sama, kalau itu masih termasuk bagian dari masjid yang menempel di masjid, maka itu juga termasuk perkara yang tidak dibolehkan. Kenapa? Diikutkan hukumnya dengan masjid. Sebagaimana Lajnah Daimah, fatwa, Dewan Fatwa, ya, ketika ditanya tentang masalah ini, kata mereka, la yajuzul bai' wasyira' walal i'lan 'anil badai'. Tidak dibolehkan berjual beli, tidak pula mengiklankan dagangan. Fil qa'atil mukhassasah lis-shalah, di ruangan yang memang dikhususkan untuk salat. Idza kanat tabi'atan lil masjid, jika ruangan itu mengikuti masjid. Dan berdalil dengan hadis tadi, idza ra'aitu man yabi'u aw yabta' fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak. Adapun kamar-kamar ini tadi, ruangan-ruangan, maka perlu diperinci. Jika ruangan itu masuk pada bangunan masjid, maka dia punya hukum sama seperti masjidnya. Berarti hukumnya sama seperti aulanya masjid, bagian dalamnya masjid. Ini seperti ini kan namanya aula atau qa'atul masjid. Berarti ruangan-ruangan yang lain dia hukumnya ikut dengan qa'ah ini, seperti misalnya serambi, atau mungkin kalau ada kamar yang ada di dalam masjid, berarti dia ikut hukumnya seperti masjid. Adapun ruangan-ruangan yang di luar bangunan masjid, maka dia tidak dihukumi seperti masjid. Karena apa? Karena rumahnya Rasulullah SAW. Rumahnya Rasulullah SAW itu pintunya, begitu keluar dari pintu sudah langsung masuk masjid. Dan Rasul pernah, beliau itu i'tikaf di masjid dalam keadaan duduk bersandar, lalu kepalanya disisiri oleh Aisyah. Kepalanya masuk ke dalam rumah, tapi kepalanya saja. Ya, kepalanya masuk dalam rumah, tapi beliau masih di masjid. Berarti menunjukkan rumah beliau di luar masjid, tetapi nempel dengan masjid.
Nah, karena beda di sini sudah bukan bangunan, maka tidak masalah. Kalau itu ruangan sudah berada di luar masjid, meskipun nempel, tapi sudah bukan masjid. Seperti tadi rumahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang itikaf itu kan tidak boleh keluar dari masjid kecuali kalau ada udzur. Karena kalau dia keluar dari masjid berarti itikafnya batal. Artinya dia harus memulai lagi dari baru lagi, kan gitu. Ketika kepalanya keluar, Nabi SAW cuma kepalanya keluar tapi badannya masih di masjid, maka itu masih dikatakan berada di masjid karena kepalanya disisiri oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Ini kalau ada ruangan yang berada di masjid. Jadi diperinci tadi apakah itu termasuk bangunan dalam masjid atau itu di luar masjid, sehingga nanti terkena hukum larangan jual beli kalau memang ruangan itu termasuk bagian dari masjid. Juga sebagai tambahan di sini termasuk larangan mengumumkan barang hilang. Karena kelanjutan dari hadis ini tadi sebenarnya masih panjang hadisnya, yaitu man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid falyaqul la raddahallahu alaik. Barang siapa mendengar seseorang mengumumkan barang hilang di masjid, maka ucapkan kepada orang yang mengumumkan itu, semoga Allah tidak mengembalikan barangnya kepadamu. Semoga Allah tidak mengembalikan barangmu. Ini bagi orang yang mengumumkan barang hilang di masjid. Jadi nggak usah diumumkan. Lanjut, al-manhiyyu anhu ar-rabi'. Perkara yang dilarang yang keempat atau larangan yang keempat, yaitu al-mashyu bina'lin wahidah. Berjalan dengan satu sandal. Kadang ketika orang itu jalan kaki, dia jalan pakai sandal. Sandalnya yang satu putus. Kadang dia lempar sandal itu yang putus, yang satunya tetap dipakai. Nah, ini yang bertentangan dengan sunnah ini. Atau ini yang sedang dibahas, yang termasuk larangan. Atau orang keluar dari masjid. Dia keluar dari masjid, sandalnya dilihat tinggal satu, lalu dia tetap pakai. Sambil nyari-nyari gitu, dia pakai satu, maka ini juga nggak boleh. Gak usah dipakai nanti kalau memang ada. Kalau nggak ada ya sudah, berarti nggak usah dipakai semuanya karena memang nggak ada, tinggal satu. Mana dalilnya? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah liyuhfihima jami'an aw liyun'ilhuma jami'an. Janganlah salah seorang dari kalian itu berjalan dengan satu sandal, dengan memakai satu sandal saja. Liyuhfihima, hendaklah dia melepas keduanya alias nyeker, ya. Hendaklah dia lepas semuanya. Auliyun ilhuma, atau dia pakai keduanya. Nih, kalau misalnya masih bisa dipakai, pakai semuanya. Atau kalau tidak, cuma satu saja, mending dilepas keduanya. Ini kata Nabi SAW. Alasannya kenapa kan itu? Mengapa dilarang? Kan mungkin orang bertanya-tanya. Kalau sekarang pakai sendal, ini bukan orang yang pincang satu kaki ya. Kalau itu khusus, karena dia nggak punya kaki. Kalau dia punya kaki dua, insya Allah dia pakai sandal. Ini orang yang punya kaki yang dua masih utuh, bisa dipakai, bisa memakai sendal. Alasannya apa kalau orang itu pakai satu sendal dan juga nanti bukan cuma sandal, juga yang lain, alas kaki yang lain. Di dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, Inna syaitana yamshi bin na'lil wahidah. Hadis riwayat At-Tahawi di dalam Mushkilul Athar. Kata Nabi, sesungguhnya setan itu berjalan dengan satu sandalnya. Berarti kalau orang berjalan dengan satu sandal, dia sama dengan mirip dengan setan. Ini alasannya, berarti ini menjadi illah, menjadi alasan mengapa orang itu tidak boleh memakai satu sandal. Karena itu adalah cara jalannya setan dengan menggunakan satu sandal. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan dengan alasan-alasan yang lain.
Alasannya kata mereka itu memperburuk penampilan. Coba kita lihat kalau ada orang pakai satu sendal, yang satu dipegang atau mungkin yang satu nggak ada, dia pakai, kan penampilannya jadi buruk. Atau membuat orang itu tidak berwibawa, atau dengan bahasa kita wagu itu. Coba sekarang, antum pakai peci yang hitam, antum geser gitu, kayak tukang sate Madura. Kira-kira berwibawa apa enggak? Enggak ada wibawanya. Bayangkan menteri atau apa, kan menteri pakai peci. Pecinya digeser di kayak tukang sate lah. Itu orang bilang, oh ini tukang sate apa menteri kan gitu. Enggak ada wibawanya jadinya. Kenapa? Pecinya itu makanya seperti itu. Nah ini juga orang pakai sandal sama. Ini menurut sebagian ulama. Tapi alasan tadi, illah tadi, bahwa itu adalah mirip dengan jalannya setan, itu sebenarnya sudah cukup menjadi illah mengapa dilarang memakai satu sendal, karena hadis tersebut disahihkan oleh Al-Albani. Al-Imam An-Nawawi mengatakan yukrahul masyu fi na'lin wahidah au khuffin wahid au madasin wahid illa li'udrin. Kata Al-Imam An-Nawawi, makruh hukumnya berjalan dengan memakai satu sandal atau satu sepatu atau satu alas kaki. Jadi kaos kaki satu juga nggak boleh, karena itu termasuk alas kaki, baik sandal atau sepatu atau mungkin alas kaki yang lain. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Syarah Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan karahatu an yanta'ilal insan birijlin wahidah au yalbas khuffan wahidah bal imma an yukhfihima jami'an yakni la yalbas fir rijlain syai'an wa imma an yan'alhuma jami'an. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, makruh hukumnya seseorang memakai satu sendal di kakinya atau memakai satu sepatu, akan tapi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia lepas kedua-duanya, artinya tidak memakainya, atau dia pakai kedua-duanya. Jadi dua pilihan itu. Sedangkan kalau cuma dipakai satu sendalnya, ini yang masuk ke dalam larangan. Lalu dikatakan di sini wal ya'lam anna labsan ni'al minas sunnah wal ittifa' minas sunnah aidan. Sebagai tambahan ini, perlu diketahui bahwa memakai sandal itu termasuk sunnah, dan tidak memakai sandal itu juga termasuk sunnah. Jadi kadang-kadang kita itu butuh untuk apa? Nyeker. Sesekali kita itu nyeker, jangan pakai sandal terus kemana-mana. Sesekali butuh nyeker. Kenapa? Karena itu juga termasuk sunnah. Untuk apa sih? Karena Nabi SAW itu melarang orang memiliki sifat sombong, sehingga Nabi pernah menyuruh untuk melepas alas kakinya. Kadang-kadang disebutkan dalam hadis Fadalah bin Ubaid yang ada dalam riwayat Abu Dawud tentang perintah Nabi SAW untuk melepas kedua-duanya, yaitu dengan tidak memakai sandal. Jadi orang itu memakai sandalnya dibolehkan, akan tetapi kadang-kadang dia juga perlu berjalan tanpa memakai sandal. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwasanya tidak pakai sandal juga sunnah, karena Nabi SAW juga kadang tidak memakai sandal. Meskipun orang beralasan itu kan di sana macam-macam alasannya. Seperti kita, sekarang kita juga melepas sandalnya. Berarti kadang-kadang butuh untuk dilepas sandal kita. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, an-nahyu 'anil masyi bi na'lin wahid wa wajhu dzalik wallahu a'lam anna hadha ad-dinul islami ja'a bil 'adl. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tentang larangan berjalan dengan memakai satu sandal, alasan beliau wallahu a'lam bahwasanya agama Islam itu datang membawa keadilan. Sampai dalam urusan pakaian pun Islam itu berusaha untuk adil, yaitu jangan kedua kaki itu yang satu dikasih sandal, yang satu tidak, karena ini adalah kezaliman. Berarti kan dia nggak berbuat adil, meskipun nanti ada yang diprotes kalau yang alasan ini. Kalau saya pakai jam, satu pakai jam, satu enggak, kan iri kan? Jadi alasan ini juga, ini istimbat beliau rahimahullahu ta'ala. Kalau urusan pakaian yang bisa, yang apa namanya, dia sepasang gitu,
Jadi sebaiknya kedua-duanya dipakai atau kedua-duanya dilepas supaya bersikap adil. Karena kalau yang satu iya, yang satu tidak, itu tadi. Itu namanya tidak adil. Wallahu alam. Ini cuma istinbat beliau rahimahullahu taala. Karena dalam hadis Abu Hurairah, "Idzan qata'a syi'su ahadikum fala yalbisha hatta yuslihal ukhra summa yalbishuma jami'an." Perhatikan di sini. Jadi ketika orang itu putus sendalnya, lalu dia sambil jalan, dia sambil betulkan sandalnya. Itu juga nggak boleh. Kan mungkin pelatnya copot tuh saya, sandalnya sandal swallow atau dematu apa, lepas. Tapi dia bisa masukkan. Nah, sambil jalan gitu ya, sambil dia masukkan. Maka ini juga dilarang. Perhatikan hadisnya. Idzan qata'a syi'su ahadikum. Jika tali sendal kalian itu terputus, fala yalbisha, jangan kamu pakai sendalnya. Hatta yuslihal ukhra, sehingga dia perbaiki sendal yang lain. Summa yalbishuma jami'an, kemudian dia pakai kedua-duanya. Nah ini. Karena kadang-kadang itu tadi dibetulin dulu sambil jalan, betulin gitu. Kata Nabi SAW, jangan dipakai sampai dia betulkan dulu yang satunya, baru setelah itu dipakai kedua-duanya. Kemudian sedikit lagi tambahan, kalau sendalnya beda ukuran gimana? Atau warna beda, dengan alasan beda itu gaya. Waduh, sama itu biasa, beda itu gaya, macam-macam zaman sekarang. Yang dulu pernah ngetren kan, sendal beda, yang satu platnya merah, satu putih, dibalik platnya putih, itunya merah kan itu. Katanya alasannya beda itu gaya. Bagaimana kalau sendalnya mungkin beda ukuran, yang satu kecil, yang satu gede, atau tadi warnanya beda? Kata para ulama, hukum asalnya itu tidak ada larangan. Hukum asalnya tidak ada larangan, boleh-boleh saja. Ini hukum asalnya ya. Hanya saja bisa bertentangan dengan muru'ah. Apa muru'ah? Kepantasan dalam masyarakat. Ini kira-kira pantas gak di masyarakat? Karena mungkin wanita-wanita juga gitu kan, pakai jilbab, separuh bahannya dan bahan yang lain beda. Kira-kira pantas gak kan itu? Karena dulu juga sempat ngetren seperti itu, kayak orang itu jilbabnya kurang bahan kan gitu. Yang satu warna ini, yang satu warna itu. Maka kalau itu bertentangan dengan muru'ah, kepantasan ya, kepantasan suatu masyarakat menilai ya nggak pantas lah kayak gitu, nah misalnya. Atau mungkin kalau urusan sandal beda tadi ukurannya, mungkin membahayakan pemakainya. Atau menjadi perhatian orang lain, atau yang disebut dengan libasu syuhrah, pakaian yang orang ingin dikenal. Kayak lo sing biasa nganggo sandal ginceng, misalnya. Mungkin saja. Karena yang dipakai kanan semua, bayangkan ya. Kemana-mana kanan kiri, dan nanti ya habis kanan kiri semua. Kan kenapa tidak dipakai kanan kiri kan gitu? Karena mungkin dia beli dua, beda warna lagi, pakai kanan semua. Terus nanti habis kiri semua. Yang seperti itu berarti orang itu ingin dikenal, dan itu termasuk libas syuhrah. Pakaian supaya orang ini ingin dikenal, dan ini termasuk dilarang. Berarti kesimpulannya sebaiknya dihindari. Kalau kira-kira itu tadi menimbulkan minimal muru'ahnya hilang. Ya, adab, kayak tidak punya adab, dia tidak berwibawa. Atau mungkin banyak contoh-contoh pakaian yang lain yang kadang-kadang orang memakainya. Sekarang pakai celana yang betul, ternyata disobek-sobek, atau bahkan itu celana model baru sobek-sobek. Kira-kira pantas nggak? Disobek-sobeknya bagian bawah lutut gitu. Kalau lutut atasnya mungkin kelihatan auratnya, ini bawah. Kan itu bukan aurat, tapi di model-model gitu. Kira-kira pantas apa enggak? Ya. Itu sesuai dengan muru'ah atau tidak? Karena nanti dikhawatirkan biar orang melirik pada dirinya. Itu nanti masuk pada libasu syuhrah, dan itu termasuk perkara yang dilarang. Yang kelima, satu lagi. Al-manhiyyu anhu al-khamis.
perkara dilarang yang kelima, yaitu al-qiranu bainat tamrotain, yaitu menggabungkan dua kurma. Maksudnya ngambilnya itu dua sekalian. Kan sudah kita terangkan dalam sunnah-sunnah mundasirah ini sebelum ini, tentang ketika mengambil makanan itu dengan 3 jari, ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, ambilnya. Untuk apa sih? Supaya dia ngambilnya nggak banyak-banyak. Kalau kerupuk, antum ambil kerupuk kayak gini ngambilnya kan, karena mau ditaruh di piring atau apa kan. Antum makan nasi goreng di warungnya, toplesnya gede, ambilnya kayak gini, taruh di, itu nggak masalah. Tapi ketika bersama orang lain, maka ngambilnya dengan 3 jari, supaya menunjukkan bahwasanya orang itu bukan orang yang rakus. Dan ini dia ngambilnya langsung 2, kurma ngambilnya 2, dan kadang makannya diblesek-blesekan lagi, kayak nggak dimamah itu, blesek-blesek. Jadi sudah dijelaskan di hadis sebelumnya tentang anjuran makan dengan 3 jari. Dan salah satu manfaatnya adalah supaya tidak nampak sifat rakusnya seorang mukmin. Mana dalilnya tentang larangan menggabungkan 2 kurma atau qiran bainat tamrotain? An Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil ikran illa an yasta'dina ar-rajulu minkum akhahu, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar, dia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ikran, menggabungkan 2 kurma, maksudnya ikran ya, yaitu menggabungkan 2 kurma, illa an yasta'dina ar-rajul, 2 kurma atau mungkin makanan-makanan yang lain, mungkin dodol Garut barangkali, ambilnya 2, langsung masukkan. Atau mesti blesek-blesek biar cepat wareg, yang lain pada ketinggalan. Ini bukan lomba makan dodol ini. Illa an yasta'dina rajul, kecuali jika orang itu meminta izin, minkum, di antara kalian, akhahu, kepada saudaranya. Kecuali kalau dia minta izin dulu, saya ngambil 2 ya, kebetulan saya tadi belum makan, nah saya pengen ngambil 2, boleh nggak? Nah berarti kalau izin dulu tidak masalah. Tapi kalau dia tadi makannya bersama-sama, kemudian dia ngambilnya 2, kan kelihatan rakusnya orang tersebut. Meskipun hukumnya makruh di sini. Jadi al-ikran di sini, awil qiran, huwa an yadhamma tamratan ila tamratin indal aql ma'al jamaah, yaitu menggabungkan 1 kurma dengan kurma yang lain ketika makan bersama orang lain, bersama orang banyak. Tapi kalau dia makan khusus untuk dirinya, terserah. Ya, kalau dia makan untuk dirinya, mungkin dia sudah punya jatah, ini jatahnya dia, kurma 1 toples kecil misalnya untuk dirinya, silahkan. Larangannya di sini ketika dia makan bersama orang lain. Atau mungkin makanan itu banyak dan sudah dipisah-pisah, dibedakan. Ini untuk si fulan, si fulan, si fulan, makannya bersama, tapi sudah dipisah-pisah, maka juga tidak terkena larangan ini. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wakhtalafu fi hadhan nahyi ala tahrim au ala al-karahah. Para ulama berselisih, berbeda pendapat dalam urusan larangan ini, apakah larangan ini bersifat haram atau makruh. Was-shawab at-tafsil, dan yang benar adalah diperinci. Bagaimana? Kata beliau, fa in kana at-ta'am mushtarakan bainahum fal qiranu haram illa biridahum. Jika makanan itu mustarak, dimiliki bersama, sedang dimakan bersama dan tidak dipisah-pisah, mustarak bainahum fal qiranu haram, maka qiran tadi, yaitu dia ngambil 2, menggabungkan 2 langsung diambil untuk dimakan, hukumnya haram kecuali dengan ridhonya mereka. Wa yahsulu ridhahum bitasrihihim, dan ridhonya mereka itu dengan mereka terus terang, karena kadang-kadang orang itu cuma ngelirik saja, dia mau ngomong malu juga misalnya. Ini orang nggak tahu diri, berarti dilirik oleh orang tapi ternyata dia biasa saja, oh berarti cuek ini orang. Jadi ridhonya mereka dengan mereka menyatakan terus terang, ya silahkan, khusus untuk kamu misalnya. Au yakumu maqamat tasri', atau mungkin sesuatu yang menggantikan keterus terangan, seperti qarinatul hal, adanya kondisi. Misalnya ya, yu'lam yakinan aw dhanan qawiyan annahum yardawna bihi.
Jadi diperkirakan mereka itu ridho lah. Tapi kalau keridhaan mereka masih diragukan apakah mereka ridho atau tidak, tadi hukumnya haram. Lalu, wa in kana at-ta'am li ghairihim aw li ahadihim ishtarata ridahu wahdah. Jika makanan itu punya satu orang misalnya, di antara mereka punya satu orang, berarti minta keridhaannya orang itu tadi yang punya. Kalau memang itu makanan punya milik satu orang. Bisa ngambil dua asal ridhonya orang tersebut, bukan ridhonya banyak orang. Lalu, wa fa in qarana bi ghairi ridahu haram. Kalau dia menggabungkannya tanpa ridhonya, hukumnya haram. Lalu, wa in kana fit ta'ami qillah fa hasan an la yuqrina litasawihim. Jika makanan itu sedikit, nasi goreng cuma satu piring, 5 orang yang siap menyantap. Makanannya sedikit, berarti jangan menggabungkan, ditumpuk-tumpuk. Lalu wa in kana katsiran bihaisu yufaddal anhum fala ba'sa bikiranihi. Kalau memang makanan itu banyak dan mungkin ada di antara mereka yang mendapatkan kelebihan, maka tidak mengapa. Lakinnal adab mutlaqan at-ta'addub fil aql wa tarkus syarah illa an yakuna musta'jilan. Akan tapi dalam urusan adab makan di sini, orang itu hendaklah gunakan adab. Jangan menunjukkan sifat rakusnya dia. Illa an yakuna musta'jilan, kecuali kalau dia memang terburu-buru. Suruh adzan, lagi pada makan, dia suruh adzan, enggak ada yang mau adzan. Lalu kan dia blesek selek pengen adzan. Karena mungkin dia berebut sih masalah adzan. Nah, kalau di sini sih enggak ada yang berebut, saling mendorong. Silahkan. Kalau di tempat lain kan mungkin mereka pada pengen adzan. Masalahnya kalau di sini pada wiyain urusan adzan. Nah, kalau misalnya orang lagi pada makan, lalu dia makannya cepat, karena apa? Ingin adzan. Sementara yang lain juga pada cepat-cepatan. Nah, dia cepat, maka itu boleh-boleh saja. Karena apa? Mustakjil. Dia terburu-buru untuk urusan yang lebih penting. Wallahu taala alam bis-shawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.